Jemaah sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, kita akan kembali melanjutkan bagaimana kemudian kita diajarkan oleh Islam, oleh agama kita untuk menghadapi segala fenomena yang terjadi sekarang. Saya hanya ingin mengajak bahwa kalau memang terjadi kerusakan ada di sekitar kita, maka bila kita ingin terhindar dari itu semua, yang pertama adalah minta perlindungannya kepada Allah. Kan udah jelas ayatnya kita hafal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan, keburukan apa saja yang telah Allah ciptakan. Tetapi kemudian harus ada usaha dari diri kita. Bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan penjagaan itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Kita lihat Rasulullah SAW dihadirkan di satu tempat yang saat itu paling rusak moralnya. Maka disebut zaman jahiliyah. Pada saat itu begitu mereka mempunyai peradaban yang luar biasa. Pada saat mereka tidak mampu menunjukkan kecerdasan mereka dalam peradaban. Kalau buat akalnya jadi cerdas, tapi buat akhlaknya luar biasa hancurnya. Tetapi Allah turunkan apa buat Nabi? Allah bekali apa? Cuma Al-Quran. Al-Quran Allah bekali kepada Rasulullah SAW. Semua kemungkaran pada saat itu berubah menjadi kebaikan-kebaikan. Apa yang harus kita lakukan selain kita baca? Al-Quran bukan hanya dibaca, Al-Quran bukan hanya dihafal, tetapi bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran terejawantahkan dalam perbuatan sehari-hari. Kalau Al-Quran bilang jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Kalau Al-Quran bilang jangan engkau dekati zina, wala taqrabuz zina, bukan melakukan, mendekatinya saja sudah dilarang. Bila itu dilakukan dan kita mengikuti apa yang Allah ajari kepada kita semua di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah dalam hadisnya, hidup mah sebenarnya memang wayanya kita mendapatkan kebahagiaan. Saya yakin betul karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepadanya, tidak kita dibikin khawatir dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi. Cuma kita kebanyakan nentangnya dari apa yang telah Allah ajari. Kan diceritain tuh peristiwa Nabi Lut. Habis tuh. Begitupun bila kemudian negara ini membiarkan kemungkaran-kemungkaran merajalela, mereka punya kemampuan untuk memproteksi anak bangsanya, tetapi mereka sibuk dengan urusan dan kedudukan masing-masing, maka tidak menjadi sesuatu yang mustahil bila kemudian negara ini akan terus diberikan musibah demi musibah. Saya sepakat dengan Kiai Daud bahwa musibah yang terjadi di Indonesia ini adalah hukuman dari dosa, bukan sekedar fenomena alam. Gunung nggak bakal meletus kalau nggak Allah perintahin. Gunung nggak bakal meletus kalau Allah nggak perintahkan. Air tidak akan menjadi banjir bila Allah tidak perintahkan. Semua itu adalah makhluk yang terjadi karena kesalahan manusia yang kemudian Allah biarkan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Lihat, kita hafal surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhad bi anna rabbaka awhalaha. Ini jelas ayat nih, disuruh sama Allah. Maka jamaah sekalian, pemirsa TV One dimanapun berada, hidup itu simpel. Bagaimana kita bisa tampil sebagai manusia yang setiap ucapan dan gerakan kita menjadi sebuah cerminan bahwa kita adalah hamba Allah dan pencinta Rasulullah. Gak ada ceritanya kemudian orang yang taat kepada Allah terus hidupnya dalam petaka. Gak ada ceritanya. Pasti orang yang dalam ketakutan, pasti orang yang dalam kesedihan,
pasti orang yang sedang dalam liputan masalah, banyak sekali cobaan dan ujian dari lantaran dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Al-Quran solusi konkret. Maka perlunya kita berada di lingkungan yang mengerti dengan Al-Quran, dan kita belajar. Jangan kita masih hidup udah mati kalau ente dekat sama Al-Quran. Allah manjakan, satu huruf tidak akan meninggalkan orang yang istiqomah dengan Al-Quran. Di dalam kuburan aja ditemenin sama Al-Quran. Itu yang disebut dengan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam bagian syair Maulid, kana khuluquhul Quran wa shimatuhul gufran yafsahu lil insan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Ini kan kita lagi ngaji nih, kita lagi berusaha menjadi orang yang baik, karena kita percaya duduknya kita ini disaksikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Siapa orang yang gak pengen hidupnya bahagia? Cuman puluhan tahun, 60 tahun, 70 tahun. Masa kita pengen kemudian dibuat pusing dengan urusan dunia kita? Tidak terjadi. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semua yang diajarkan oleh Allah, dan kita kemudian merangkul anak keturunan kita, meminta perlindungan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, apa yang dilakukan oleh ibunya Maryam, begitu dilahirkan langsung minta perlindungan kepada Allah. Makanya ibu bapak, kalau kita ngelihat anak yang dilahirin itu nangis, nih pada saat anak dilahirin semuanya hampir kebanyakan nangis. Sebabnya apa kira-kira? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadisnya, setiap bayi yang menangis ketika dilahirkan, karena setiap dilahirkan dia segera dikecup oleh setan. Itu yang bikin nangis. Hadisnya sahih. Bagaimana kemudian ulama kita mengajarkan, azankan di telinga kanan, iqomahkan di telinga kiri. Dari sejak bayi itu anak sudah mendapatkan proteksi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan biarkan mereka mendapatkan kesulitan hidup dan mendapatkan masalah-masalah dari lantaran punya kedua orang tua tidak peduli kepada masa depan mereka. Iya, sekarang udah masuk sampai ke rumah, udah ada di telapak tangan anak kita. Jamaah, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Jangan ketakutan, Allah berkuasa di atas setiap hambanya. Tuh anak kita gampang aja, tangannya nggak mau buka situs-situs porno, gampang. Hatinya yang megang Allah, yang megang hati setiap anak kita, bahkan kita semua, bahkan seluruh manusia yang megang hatinya Allah. Perkara kecil bagi Allah kemudian jangan buka situs porno, buka dah situs pengajian aja. Tapi itu hanya akan terjadi bila bapak dan ibunya dia senantiasa menjadi hamba yang taat kepada Allah. Maka Allah tidak akan pernah mau mengecewakan dengan anak dan keturunannya. Simple. Rasulullah ajarin betul sebelum mengajarkan kepada anaknya. Rasulullah contohin dulu. Saya tidak setuju kalau kemudian ada ayah dan ibu yang berkata, "Nih anak tidak bisa diajarin." Enggak. Anak itu kata Nabi laksana sehelai kertas, dia suci. Kedua orang tuanya yang akan membentuk mereka. Jangan serta-merta menyalahkan anak kita, salahkan dulu diri kita. Sudahkah kita menjadi seorang ayah dan seorang ibu yang baik? Mana mungkin anak akan berbuat kebaikan di waktu maghrib dia akan melaksanakan sholat bila ibunya aja masih di depan TV? Mana mungkin seorang anak akan dekat kepada orang-orang soleh bila ayahnya saja tidak mempunyai teman orang-orang soleh? Padahal berteman dengan orang soleh menjadikan orang yang dekat dengannya akan terus terpacu untuk berbuat kebaikan. Maka jamaah saudaraku sekalian yang berbahagia, betapapun carut marutnya, kita perlu prihatin dengan kejadian yang di Situbondo ataupun dimanapun tempat yang pernah terjadi. Tetapi yang perlu kita jaga yang paling utama adalah bagaimana pilar bangsa kita, yaitu keluarga kita, yang paling pokok harus kita selamatkan dari berbagai pengaruh-pengaruh negatif. Memang ada plus minusnya. Zaman teknologi sekarang
Dulu mah saya yakin bahwa bapak kagak ngerti yang namanya internetan, nggak ngerti. Orang telepon aja dulu pakai kaleng diikat pakai benang. Halo, di sana jawab. Sekarang mau udah tinggal di tangan. Ini terjadi di masa anak kita. Maka ekstra perhatian dan kasih sayang buat kader-kader penerus kehidupan kita di masa-masa mendatang. Tidak lain, kenali mereka semua dengan banyak kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Masya Allah, pemirsa dirahmati Allah, itulah tadi telah disampaikan kepada kita bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sudah jelas, Al-Quran adalah kitab yang mengajarkan akhlak yang baik bagi kita. Akhlak yang menurut versi Allah, bukan akhlak menurut versi manusia yang lemah. Nah, pemirsa, untuk memperdalam tema bahasan kita tentang penyimpangan seksualitas, tadi telah kita garap di ranah psikologi, kemudian ranah agama Islam. Untuk mempertajam lagi, kami telah menghadirkan yaitu sosiolog UI, Bapak Hendra Kurniawan, yang akan memaparkan kepada kita dialog kita yaitu tentang penyimpangan seksualitas bukanlah sekedar penyakit psikolog atau fisik, tetapi juga penyakit sosial. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Salatum bisalamil mubini linuqtati ta'yini ya gharami. Salatum